dengan cita-cita yang paripurna, ya, pal mentok, tidak ada yang lebih tinggi dari itu, ya. Apa itu? Doa yang Allah ajarkan kepada kita yang menggambarkan cita-cita seorang muslim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak kami. Istri dulu baru anak, bukan anak istri tapi istri anak, ya. Istri anak atau anak istri? Ngantar anak istri atau ngantar istri anak? Punya anak dulu atau istri dulu? Ya, punya istri dulu baru punya anak. Makanya Al-Quran kalau menyebutkan dua-duanya pasti istri didahulukan daripada anak, ya. Tapi orang Indonesia tidak tahu kenapa kok anak istri. Mungkin banyak yang punya anak dulu baru punya istri, ya. Sekarang ini maaf, remaja ini yang penghancur cita-cita, ya, itu model pacaran sekarang model demit juga, ya. Karena memang Jawa itu banyak demitnya, maka sampai pacarannya model demit juga itu, ya. Karena ada 4 model cinta yang dikenal remaja itu. Satu, ada cinta ala tuyul. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang dibuang. Itu model matre, itu cinta ala tuyul, ya. Ada yang kedua demit juga, cinta ala pocong. Cintanya loncat dari satu hati ke hati yang lain katanya. Itu cinta ala pocong, ya. Jangan tersindir lah, ya. Ada lagi yang ketiga, demit lagi, cinta ala sundel bolong, ya. Dari depan manis, dari belakang bolong, ya. Sukanya gombal, itu cinta ala sundel bolong. Tapi yang paling bahaya yang keempat ini yang paling bahaya, cinta ala kuntilanak, paling bahaya. Nggak tahu kapan nikahnya, tahu-tahu punya anak, ini paling bahaya, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kembali, jadi punya istri dulu baru punya anak. Lihatlah bagaimana cita-cita seorang muslim yang digambarkan Allah dalam doa yang Allah ajarkan pada kita ini, yakni, ya Allah anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak kami sebagai penyejuk pandangan mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami termasuk imamnya orang-orang yang bertakwa. Coba, jabatan apa yang lebih tinggi daripada imamnya orang bertakwa, ya, selain Nabi? Cuman kan Nabi sudah ditutup kan, ya. Seandainya masih boleh jadi Nabi, boleh cita-cita jadi Nabi. Cuman persoalannya, ya, sudah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka cita-cita tertinggi kita adalah waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami termasuk imamnya orang-orang yang bertakwa. Kenapa begitu tinggi cita-cita yang Allah hasung kepada kita, ya? Kenapa tidak hanya sekedar bertakwa? Padahal bertakwa saja sudah luar biasa. Innalil muttaqina mafaza, innal muttaqina fi dhilali wa uyun, uiddat lil muttaqin. Berapa banyak ayat Allah memuji orang-orang bertakwa, menjanjikan kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa, mengasung kita bertakwa. Tetapi untuk sebagai sebuah cita-cita, ternyata bertakwa saja belum cukup. Kita diasung untuk apa? Berharap kepada Allah, berusaha menjadi waj'alna lil muttaqina imama, ya. Kenapa? Karena seseorang akan memantaskan diri dengan apa yang menjadi cita-citanya. Karena seseorang akan berusaha, berikhtiar sesuai dengan kadar cita-cita yang akan diraihnya, ya. Masa iya pengen jadi imamnya orang yang bertakwa, tapi kalau sholat jamaah kok telat terus? Ada nggak imam masbuk? Imam masbuk ada nggak? Apa itu masbuk? Definisi masbuk apa? Nah, bisa jadi imam enggak? Ada enggak mas imam masbuk? Ya. Adanya imamul masbukin, imamnya orang-orang yang masbuk ada. Dia itu masbuk, telat, ya. Tapi setelah imam selesai, dia berdiri, lah kok ada orang yang lebih telat lagi, lalu mengambil dia, mengangkat dia sebagai imam. Nah, itu namanya imamul masbukin, imamnya orang-orang yang telat, ya. Harapan kita bukan sekedar itu, tetapi waj'alna lil muttaqina imama,
Ya. Makanya ternyata untuk mendapatkan sebuah surga pun, ya, kalau kita mohon kepada Allah pengen masuk surga, kita diaseng bukan sekedar surga, ya, kita diaseng mendapatkan bukan sekedar surga. Idza sa'altumullaha ta'ala fasalul firdaus. Kalau kamu mohon kepada Allah, maka mohonlah firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah wa awsatul jannah. Karena firdaus itu, ya, mohonlah firdaus karena firdaus adalah jannah yang paling tinggi dan paling tengah. Wa minha tufajjiru anharul jannah. Darinya pula mengalir sungai-sungai jannah. Kita diaseng memohon kepada Allah surga juga yang paling tinggi, bukan sekedar surga. Meskipun sekedar surga saja tidak ada kerugian sama sekali. Kita sudah mendapatkan kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Tetapi untuk sebuah cita-cita, sekali lagi, belum cukup kalau sekedar surga, tetapi surga yang paling tinggi, yakni firdaus. Jamaah hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, ini pentingnya sebuah cita-cita. Saya akan gambarkan arti penting dari sebuah cita-cita yang ini mudah-mudahan bisa merubah kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari. Ketika kita sudah tahu bahwa kita memiliki cita-cita dan bahwa kita harus bergerak untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, dan bahwa sebenarnya manusia nanti itu keberadaannya seperti apa keadaannya, ya, tidak akan jauh dari apa yang menjadi cita-citanya. Ada 4 remaja di masa tabi'in, tapi salah satu di antara mereka adalah seorang sahabat. Keempatnya adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Kemudian adiknya Urwah bin Zubair bin Awam. Kemudian masih bersaudara lagi Mus'ab bin Zubair bin Awam, dan satunya lagi adalah Abdul Malik bin Marwan. Salah satu di antara 4 ini ada sahabat, yakni Abdullah bin Zubair, dia masuk generasi sahabat. Kemudian 3 yang lain masuk generasi tabi'in. Tatkala 4 remaja ini berada di multazam, berada di tempat yang makbul mustajabah untuk berdoa, maka mereka kemudian usul, bagaimana seandainya masing-masing dari kita mengungkapkan apa yang menjadi cita-cita kita di masa yang akan datang. Semoga Allah mengabulkan doa kita di tempat yang diijabahi ini. Lalu mulailah mereka 4 remaja ini mengutarakan apa cita-cita masing-masing. Adapun Abdullah bin Zubair, dia bercita-cita ingin menjadi pimpinan orang-orang beriman di negeri Hijaz, di Mekah maupun Madinah, ya. Adapun Mus'ab bin Zubair bin Awam, dia ingin menjadi pimpinan orang-orang beriman di Syam. Adapun Abdul Malik bin Marwan, dia ingin sekali menjadi pimpinan bagi seluruh orang-orang beriman, yakni menjadi khalifah. Yang keempat, Urwah bin Zubair, dia ingin menjadi ulama rujukan umat. Inilah 4 remaja yang mengutarakan cita-citanya, ya, di multazam, tempat yang mustajabah, tempat antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, ya. Tatkala mereka punya cita-cita, itu pula yang diutarakan di hadapan Allah di tempat yang begitu istijabah. Lalu usai itu mereka pulang dan mereka bergerak berusaha sesuai dengan apa yang menjadi target masing-masing. Pada gilirannya ternyata Allah mengabulkan semua yang mereka cita-citakan. Abdullah bin Zubair tidak hanya menguasai Hijaz, tetapi juga Syam dia taklukkan. Kemudian juga Zaman, ya, kemudian juga Khurasan. Setelah beliau wafat, tatkala beliau gugur, kemudian Syam dipegang oleh Mus'ab bin Zubair bin Awam, persis seperti yang dicita-citakannya. Kemudian Abdul Malik bin Marwan, beliau betul-betul menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah bagi seluruh kaum muslimin. Adapun Urwah bin Zubair betul-betul menjadi ulama besar. Dia termasuk satu di antara fuqaha sab'ah, 7 fuqaha, 7 serangkai ahli fikih di Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Nah, begitulah hadirin yang dimuliakan Allah, seseorang tidak akan jauh dari apa yang mereka cita-citakan.
maka jangan kita takut untuk bercita-cita. Ya, sebagian orang takut untuk bercita-cita. Kenapa takut? Nanti kalau saya cita-citanya tinggi, ya, kalau tidak terwujud makin sakit, makin tinggi. Orang kalau naik terus tinggi, semakin tinggi, nanti kalau jatuh semakin sakit. Makanya mending tidak usah tinggi-tinggi katanya. Ya, jangan lupa bahwa gravitasi itu masih berlaku kalau plafonnya adalah langit dunia. Ya, tapi kalau sudah melebihi itu tidak lagi berlaku apa? Hukum gravitasi bumi. Maka kalau selagi cita-citanya hanya dunia semata, kemudian tidak tercapai, memang jatuh sakit. Tapi kalau cita-citanya akhirat, ya, itu maka hukum gravitasi tidak berlaku lagi. Nggak akan sakit, nggak akan kecewa dengan mencita-citakan akhirat. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang cita-citanya adalah akhirat, ya, dia berusaha untuk mendapatkannya sedangkan dia mukmin, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, ini arti penting sebuah cita-cita. Ketika seseorang sudah memiliki cita-cita, ya, akan sangat tampak sekali semangatnya, ya, dan dia akan sangat peka dengan setiap peluang-peluang yang datang di hadapannya. Dia akan dengan sangat mudah menangkap inspirasi-inspirasi kalau dia sudah punya cita-cita. Ya. Lihatlah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika dia sudah punya cita-cita menjadi ulama, menjadi penyimpan hadisnya Rasulullah SAW, maka setiap peluang-peluang yang ada beliau tidak akan melewatkannya. Hingga suatu kali tatkala beliau bertiga berada di Masjid Nabawi bersama Zaid bin Sabit, Abu Hurairah salah satunya tidak disebutkan namanya, dikisahkan oleh Zaid bin Sabit, kuntu jalisan ma'abi Hurairah wa akhar. Suatu kali saya duduk bersama Abu Hurairah dan salah seorang sahabat, ya, berada di Masjid Nabawi. Lalu tiba-tiba Rasulullah SAW faqala ud'u. Lalu datanglah Nabi, kemudian Nabi berkata kepada tiga sahabat ini, berdoalah kalian, silahkan kalian berdoa, yakni berdoalah kalian dan saya akan mengamini. Berdoalah kalian dan aku Nabi akan mengamini. Diaminkan Nabi itu maknanya menjadi doa Nabi. Doa Nabi itu jaminan mutu, ya. Kalau tidak disanggah oleh Allah, maknanya pasti dikabulkan oleh Allah. Maka tatkala ada peluang yang begitu bagusnya ini, masing-masing berdoa dengan apa yang menjadi cita-cita besarnya, itu pasti. Maka ketika itu Zaid bin Sabit berdoa dengan suatu doa. Tidak diceritakan oleh Zaid bin Sabit apa yang diutarakan ketika itu, ya. Kemudian seorang sahabat lagi juga berdoa dengan satu doa, dengan apa yang menjadi unggulan targetnya, ya. Kemudian Abu Hurairah giliran beliau berdoa. Apa coba yang beliau ucapkan, ya? Seseorang yang sudah punya cita-cita besar itu, beliau berdoa dengan sangat cerdas. Beliau katakan, Allahumma inni as'aluka bima sa'ala sahibai. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan permohonan yang dimohonkan oleh dua orang sahabatku ini. Jadi Zaid minta A, satunya lagi minta B. Ya Allah, aku mohon A dan B, dan satu lagi, ya, wa inni as'aluka bi ilmin la yunsa, dan aku mohon kepadamu ya Allah berupa ilmu yang tak pernah terlupa. Coba memohon kepada Allah, ya, dengan permohonan dua orang sahabatnya tadi, ya. A sudah hebat, B sudah hebat, dia tambah satu lagi, ya. Dua kehebatan jadikan satu plus satu lagi. Apa itu? Ilmu yang tak pernah terlupa. Begitu mendengar doa dari siapa ini? Abu Hurairah, dua orang sahabat ini terhenyak, ya. Mereka mengatakan, wa nahnu kadzalik ya Rasulullah, kami juga, ya. Telat, ya. Apa kata beliau? Sabaqakuma al-ghulam ad-Dausi, telah mendahului kalian pemuda dari Daus ini, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Ini orang kalau sudah punya cita-cita besar itu selalu terngiang dan
pada saat ada peluang dia akan mengambilnya, ya. Najmuddin Al-Ayyub. Dengar siapa ini? Najmuddin, ayahanda dari Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau di Irak, sementara Baitul Maqdis di Palestina, ya. Beliau punya cita-cita besar bagaimana memiliki, ya, keturunan yang kelak akan bisa membebaskan Baitul Maqdis, sampai dia nikahnya agak telat, ya. Ini yang nikahnya agak telat mungkin mau mengikuti langkahnya Najmuddin ini, ya. Sampai nikahnya agak telat, ya. Ketika itu ditawarkan kepada beliau oleh saudaranya Asaduddin Syirkuh, ya, kok kamu sampai sekarang belum nikah juga? Gimana kalau saya carikan seorang wanita yang pilihan? Seperti apa? Putri seorang sultan, ya, cantik, kaya, juga punya kedudukan. Apa kata beliau? Dia bukan tipe saya, katanya. Dia bukan tipe saya. Masa orang seperti itu bukan tipemu? Emang tipe kamu seperti apa? Ya. Apa kata Najmuddin? Dia kemudian mengatakan, ya, aku ingin seorang istri, seorang wanita yang salihah, ya, ta'khudhu biyadi, yang membawa tanganku menuju surga, dan dari tulang sulbiku, ya, bersama dia nanti lahir seorang anak, seorang kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Itu yang menjadi cita-citanya, ya. Sampai rada telat nikah, ya. Jadi yang agak telat nikah ini mungkin, ya, sama Najmuddin ini, ya. Nah, kemudian sampai suatu kali dia sedang berbincang-bincang dengan seorang syekh. Tiba-tiba dari balik hijab terdengar suara seorang wanita yang mengajak bicara sama syekhnya tadi. Lalu syekh tadi kemudian minta izin pada Najmuddin, sebentar saya mau bincang dulu sama gadis ini, ya. Si kakek tadi kemudian bilang, ya, memarahi si wanita tadi, si gadis tadi, ya. Dia bilang, kenapa kamu menolak lamaran seorang pemuda, ya, yang tampan, dia punya kedudukan seperti itu, ya, kenapa kamu menolaknya? Terus pria seperti apa yang kamu cari, katanya, ya. Apa kata gadis tadi? Di balik tabir dia katakan, ya, wahai syekh, memang pemuda seperti dia tidak layak untuk ditampik. Dia seorang yang tampan, dia juga orang yang berkedudukan, tetapi terus terang dia bukan tipe saya, katanya, ya. Dia bukan tipe saya. Loh, tipe kamu seperti apa? Apa kata wanita ini? Gadis ini mengatakan, saya ingin seorang laki-laki yang saleh, yang akan membawa tangan saya menuju surga, dan dari tulang sulbinya, dari rahimku kelak akan lahir kesatria yang akan bisa membebaskan Baitul Maqdis. Kaget Najmuddin, kok sama persis copy paste dengan status saya ini. Status ini, kalau ada status, wah ini persis dengan apa yang saya katakan. Akhirnya langsung dia bilang sama kakek tadi, kakek, saya ingin nikah dengan gadis ini, tapi dia hanya seorang wanita kampung yang fakir, ya, tapi dia tipe saya, adanya, ya. Akhirnya dinikahilah wanita tadi, dan betul-betul akhirnya dari rahim keduanya, dari rahim ibu ini, ya, rahimnya satu, ya, dari sepasang suami istri yang punya cita-cita besar ini lahirnya kesatria yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dan cita-cita ini terus dibawa sampai suatu kali Salahuddin kecil, ya, suatu kali dicari oleh ayahnya di rumah nggak ada, di luar rumah nggak ada, dia cari ke tempat tetangga, didapati Salahuddin sedang bermain-main tanah, ya, bersama teman-teman kecilnya, anak-anak perempuan itu, ya, pasaran itu, bermain-main tanah. Marahlah Najmuddin ini, sampai diangkatlah Salahuddin, cangklaannya dipegang tinggi-tinggi diangkat. Dia katakan, saya menikah ibu kamu, kemudian ibu kamu melahirkan kamu bukan untuk main-main seperti ini, tapi supaya kamu bisa membebaskan Baitul Maqdis, katanya. Saking semangatnya dia megang, terjatuhlah ini, ya, Salahuddin. Blek, diam saja, nggak nangis. Kemudian ayahnya yang panik, kenapa nak? Sakit nak? Sakit, ya. Apa dia bilang? Sakit, ya. Kenapa nggak nangis? Apa kata Salahuddin? Tidak pantas seorang kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis menangis hanya gara-gara seperti ini, katanya, ya. Nah, inilah orang sudah punya cita-cita selalu terngiang, ya. Maka refleks seseorang sebenarnya gambaran dari apa yang dia cita-citakan, ya. Refleks seseorang tergantung gambaran dari apa yang ingin dia dapatkan. Sampai refleks ketika marah ibunda dari As-Sudais, ya,
hafizahullah. Kenal Syekh Sudes? Abdurrahman As-Sudes kenal? Kenal Mbak? Sahrul Gunawan, apa? Kenal? Syekh Abdurrahman As-Sudes, imam di Masjidil Haram, ya. Beliau punya masa kecil di mana saat itu seperti juga Salahuddin, dia bermain-main tanah. Ternyata para pahlawan itu, ya, orang hebat bermainnya tanah bukan iPad ternyata, ya. Bermainnya itu bukan Android, ya. Jadi Syekh Sudes ini suatu kali bermain-main tanah, ya. Sementara ibunya sedang masak dan menyiapkan hidangan untuk tamu yang suaminya itu mengundang teman-temannya untuk resepsi kecil-kecilan, ya. Selesai sang ibu memasak, disiapkan itu, ya, hidangan di ruang tamu, selesai, ya, lega hati dia, tinggal nunggu tamu datang. Belum lagi tamu datang, ternyata yang masuk adalah Sudes kecil dengan membawa seonggok tanah, lalu seluruh makanan dicampuri dengan tanah yang dia bawa, ya. Jadi semua makanan tadi, masakan ibunya dicampuri tanah semuanya, ya. Begitu ibunya masuk kaget dan pasti jelas wajar dia marah, ya. Marah kepada Sudes ini. Bagaimana tidak marah? Sudah berjam-jam dia masak, ya, dihidangkan, tinggal nunggu tamu datang kok malah dirusak dengan tanah. Tapi lihatlah refleks orang yang sudah punya cita-cita besar ini. Seorang ibu yang mencita-citakan anaknya menjadi orang besar, ya. Maka ketika itu sang ibu marah, dia katakan, Sudes, idhab ja'alakallahu imamanil haramain, katanya. Sudes, pergi sana biar jadi imamnya haramain, katanya, ya. Ada enggak ibu-ibu sekarang marah kayak gitu, ya? Sana pergi biar jadi apa? Ulama. Sana pergi biar hafal Quran. Ada enggak kayak gitu? Ya. Lihatlah ibunya Sudes ini, orang yang sudah punya cita-cita, maka terngiang dalam benaknya itu menjadi refleksnya, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini betapa penting sebuah cita-cita. Ketika seorang sudah punya cita-cita besar, maka dia akan tinggi semangatnya. Maka dari yang pertama, ini sudah masuk pada tips, ya, bagaimana kita bisa sukses, ya, bisa menjadi orang hebat. Pertama adalah hebatkan cita-citamu, kedua nyalakan semangatmu, nyalakan semangatmu. Dan semangat yang menyala ini bukti bahwa dia punya cita-cita, ya. Jangan kita merasa kecil, siapalah saya ini, ya, saya cuman anak desa, saya cuman orang miskin misalnya, saya hanya punya kemampuan begini, mosok pengen jadi orang besar. Jangan lihat Anda sekarang ini, ya. Karena sekarang ini bisa jadi Anda sedang terbelenggu, ya, oleh kebiasaan malas, ya, atau terkungkung. Dalam bahasa para motivator itu kotak korek api, ya. Apa maksud kotak korek api itu? Jadi konon ada seekor kutu anjing. Kutu anjing itu bisa meloncat, tingginya itu 300 kali lipat tinggi tubuhnya. Itu kemampuan dari kutu anjing. Loncatannya 300 kali lipat, ya, tinggi tubuhnya. Anda loncatannya berapa kali lipat, ya? Soal loncatannya memang tidak seperti kutu anjing, karena kita memang bukan kutu anjing, ya. Mungkin kekuatan fisik juga tidak seperti semut. Semut itu mampu mengangkat beban berat 7 kali beban dirinya. Semut itu, ya. Walaupun itu cuman cingkring gitu, ya. Tapi dia bisa mengangkat 7 kali beban berat tubuhnya, ya. Anda berapa kali kuat mengangkat beban berat, berapa kali tubuh Anda, ya. Jadi kalau dari sisi perbandingan kalah sama semut itu, ya. Nah, kutu anjing ini suatu kali diuji cobakan, ya, dimasukkan ke dalam kotak korek api. Selama 2 pekan kutu anjing ini berada di kotak korek api, ya. Tidak tahu apa yang dilakukan di dalam kotak korek api ini. Yang jelas setelah 2 pekan kemudian dilepaskan, loncatannya sudah tidak lagi bisa melampaui kotak korek api. Kemudian dianalisa, ya, bahwa tatkala kutu anjing ini dimasukkan ke dalam kotak korek api,
pada awalnya bisa jadi dia akan meloncat dengan full power, tapi tatkala dia meloncat dengan full power, mentok dengan plafon dari kotak kura api, loncat lagi mentok lagi, loncat lagi mentok lagi, ya, maka instingnya berbicara dia harus mengurangi powernya supaya tidak mentok. Kalau mentok terus kan bisa benjol itu kan, kalau kita, ya. Jadi dia kemudian mengurangi powernya, sedikit demi sedikit dikuranginya, lalu terbiasa dengan itu, beradaptasi, ketika loncat dia tidak mentok di plafon kotak kura api, dan ternyata setelah dia keluar dari kotak kura api sudah terlanjur terbiasa dengan itu, meskipun plafonnya langit tetapi ya loncatannya tidak bisa lagi lebih tinggi dari kotak kura api. Maksud saya, jangan-jangan kita juga seperti itu. Sebenarnya kemampuan kita 300 kali lipat.